Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Siti Badriah dengan NIM 1223010014 mata kuliah Politik Hukum Islam. Di sini saya akan mereview materi dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Pemikiran Hasbi Asidiki dalam bidang hukum Islam. Profil Hasbi Asidiki yang bernamakan Tengku Muhammad Hasbi Asidiki atau dikenal juga dengan nama Hasbi Asidiki, lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Luxmau, Aceh, yang ayahnya adalah seorang ulama terkenal bernamakan Haji Tengku Muhammad Husain bin Muhammad Suud yang mengelola sebuah dayah atau pesantren dan seorang qadhi. Hasbi juga keponakan dari Abdul Al-Jalil yang menganggap Tengku Cik dengan kagum dan hormat, di mana dia dianggap sebagai wali yang dikeramatkan oleh masyarakat Aceh Utara. Hasbi adalah keturunan ke-37 Abu Bakar As-Siddiq, yaitu khalifah pertama dalam silsilahnya. Hasbi menambahkan marga Asidiki pada namanya karena dia adalah nenek moyang Abu Bakar As-Siddiq atas anjuran Syekh Muhammad pada tahun 1925 di Luxmau, Aceh. Tengku Muhammad Hasbi Asidiki punya pemikiran yang pertama, hukum salat zuhur pada hari Jumat. Menurut Hasbi, 2 rakaat salat Jumat telah mengharamkan salat 4 rakaat pada hari Jumat. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak memiliki cukup waktu untuk berpartisipasi dalam jamaah Jumat seluruhnya atau sebagian, atau mereka yang tidak dapat menghadiri jamaah masjid karena sakit atau karena alasan lain, harus salat Jumat sendirian atau dengan orang lain, menjadi 2 rakaat. Lalu hukum potong bagi pencuri, yaitu menurut Hasbi pada surat Al-Maidah menetapkan hukum bagi pencuri baik laki-laki ataupun perempuan, yaitu mengambil harta orang lain, dia harus memotong tangan kanannya dari telapak tangan sebagai hukuman atas perbuatannya. Dapat disimpulkan bahwa Hasbi adalah seorang modernis, khususnya dalam menyelesaikan soal-soal ibadah mahdoh, dan pemikirannya sesuai dengan contoh-contoh hukum yang diberikan untuk menentukan sudut pandangannya. Jika kita menggunakan definisi pemurnian dan modernitas sebagai titik perbandingan ketika mengevaluasi, Hasbi terus mencari solusi untuk setiap masalah dalam pembenaran kitab suci Al-Quran dan Al-Sunnah. Kedua tipologi menggunakan pendekatan ini untuk menyelesaikan perselisihan agama. Hasbi dianggap sebagai seorang puritan dalam masalah ibadah karena cara ini. Selanjutnya yaitu Yusuf Qaradawi, adalah seorang ulama dan intelektual muslim yang dikenal luas di dunia Islam. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh yang memainkan peran penting dalam pengembangan pemikiran Islam kontemporer, khususnya dalam bidang hukum Islam. Pemikiran Qaradawi telah mempengaruhi banyak pemikir muslim dan praktisi hukum di seluruh dunia, terutama dalam kaitannya dengan isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam. Syekh Yusuf Qaradawi dikenal sebagai salah satu ulama Islam terkemuka di dunia saat ini, yang lahir pada 9 September 1926 di Safaturab, Mesir bagian barat, di desa Sorab At-Turab terletak antara kota Tanta dan kota Al-Mahalahal Al-Kubro. Dan karya-karya dari Yusuf Al-Qaradawi ini yang pertama di bidang fikih atau usul fikih, yaitu ada Al-Halal wa Al-Haram fil Islam, halal dan haram dalam bidang Islam. Lalu ada di bidang ekonomi Islam, yaitu Bay'u al-Murabahah lil al-Amri bil al-Siro. Lalu di Quran dan As-Sunnah ada Al-Aql wal Al-Ilm fi Al-Quran. Dan ada juga di bidang akidah Islam dan akhlak, yaitu wujud Allah atau adanya Allah. Pokok pemikiran dari Yusuf Qaradawi ini secara konkret, pandangan Yusuf Al-Qaradawi mempunyai prospek dalam menunjang pengembangan hukum Islam dapat ditinjau dari kemungkinannya memberikan motivasi untuk terus-menerus menggali hukum Islam dan juga pengembangannya, memberikan peluang berijtihad bagi para ulama sekarang, memberikan tuntunan dan pedoman dalam berijtihad, dapat menjawab tantangan zaman di bidang hukum Islam, dan selanjutnya menjadikan hukum Islam itu tetap aktual dan senantiasa dinamis. Ijtihad kontemporer Yusuf Al-Qaradawi dalam pengembangan hukum Islam tampak merespon kebutuhan pembaharuan pemikiran hukum Islam yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman.
Buku-bukunya seperti Al-Ijtihad Al-Mu'asir Baina Al-Indibat wal Al-Infirad, ada juga Al-Halal wa Al-Haram fil Al-Islam, dan Minhadi Al-Islam Fatawa Mu'asirah, menunjukkan kontribusi beliau bagi pengembangan hukum Islam dewasa ini. Selanjutnya, pemikiran hukum Islam menurut Hazairin. Hazairin merupakan tokoh sarjana hukum di Indonesia yang membangun semangat baru bagi pembaharuan hukum di Indonesia, terkhusus hukum Islam. Hazairin bernama lengkap Hazairin, gelar Pangeran Alamsyah Harahap. Hazairin adalah putra sematawayang yang lahir pada tanggal 28 November 1906 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dia terlahir dari pasangan Zakaria Bahri, yang merupakan seorang guru dan rasida Minangkabau, dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang taat beragama. Dia juga mempunyai kakek yang bernamakan Ahmad Bakar, seorang ulama terkenal di masanya. Hazairin memiliki seorang istri yang bernama Aminah, gadis yang masih punya hubungan darah dengan Hazairin, yaitu anak Abdul Ghafur dari pernikahannya dengan Aminah. Hazairin memperoleh 13 orang anak, yaitu Asmara Dewi, Nurlela Cinderawati, Abdul Hakim Saladin, Sairati, dan lain-lain. Pemikiran Hazairin. Hazairin memiliki teori untuk menentang dari teori resepti in complexu. Dalam pandangan Hazairin, teori tersebut sudah keluar. Hazairin mengemukakan bahwa setelah Indonesia merdeka dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, maka meskipun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku, selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan perundangan pemerintah Belanda yang berdasarkan teori resepsi tidak berlaku lagi. Menurutnya, pembaharuan hukum berfokus pada problematika adat yang kemudian Hazairin sampai kepada pernyataan masyarakat adat yang berbagai sistem kekeluargaan sesuai dengan cara mereka menarik garis keturunan, semuanya telah dipengaruhi oleh faktor luar dan dalam. Tentang pandangan pemikirannya terhadap hukum Islam di Indonesia, Hazairin mengatakan bahwa bangsa Indonesia akan bahagia apabila hukum yang berlaku di negara ini adalah syariat agama dan berpegang pada sumber hukum asli, yakni Al-Quran dan Hadis, sehingga hukumnya tidak bertentangan dengan syariat agama. Pemikiran Muhammad bin Abduh. Muhammad Abduh dalam hukum Islam. Muhammad Rashid Ridho menjelaskan bahwa Muhammad Abduh memiliki reputasi menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran yang dijunjungnya. Rashid Ridha mengklaim bahwa jiwanya yang berani tampaknya memiliki rasa kejujuran yang berkembang dengan baik. Keberanian Muhammad Abduh terlihat dari seruannya kepada rakyat Mesir untuk melawan kesewenang-wenangan tindakan pemerintah serta kegigihannya dalam mempertahankan ide dan keyakinannya. Meskipun tidak sejalan dengan pemikiran para ulama, mahkamah, atau sebagian besar masyarakat, seorang teolog dan filsuf Islam bernamakan Muhammad Abduh tinggal di Mesir pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Muhammad Abduh lahir di sebuah desa di provinsi Gordiah pada tahun 1265 Hijriah bertepatan dengan tahun 1849 Masehi. Namun tanggal tepatnya tidak diketahui karena orang tua Abduh adalah penduduk pedesaan yang tidak terlalu menghargai hari kelahirannya. Abduh lahir di sebuah desa bernama Mahalat Nasr di Mesir bagian bawah, yang ibunya berasal dari negara Arab. Keturunannya meluas ke keluarga Umar bin Khattab dan ayahnya adalah orang Turki yang telah lama tinggal di Mesir yang bernama Abduh Hasan Khairullah. Muhammad Abduh adalah pemikir pembaharu dan rasionalis Islam yang berpengaruh besar dalam perkembangan pemikiran Islam. Ketertarikan yang mempelajari sistem analisis berdasarkan nalar, termasuk filsafat, teologi, logika, dan tasawuf, dimulai saat ia masih kecil. Muhammad Abduh berpendapat bahwa pengetahuan tentang Tuhan, sifat-sifatnya, serta tugas yang harus dilakukan manusia untuk mencapai kebahagiaan di akhirat menempatkan akal pada posisi yang menonjol
dalam agama. Wahyu masih dianggap sebagai pengontrol dan penguatan dari apa yang ditentukan secara rasional. Dalam bidang teologi, ia berkeyakinan bahwa akal juga dapat dimanfaatkan untuk mengenal Tuhan karena memiliki kemampuan untuk memiliki daya nalar, karena fakta bahwa ijtihad memungkinkan umat Islam untuk bertahan hidup dengan mengikuti perkembangan zaman. Pemikiran hukum Islam Kiai Haji Alyafi dan Kiai Haji Sahal Mahfuz. Kiai Haji Alyafi dilahirkan dari pasangan orang tua Muhammad Yafi dan Mecaya pada 1 September tahun 1926 di Pulau Sulawesi, tepatnya di Donggala, Sulawesi Tengah. Alyafi ini dikenal sebagai pribadi yang berkemauan keras, tekun, serta pantang menyerah. Ia merupakan cucu dari salah satu ulama masyhur di Indonesia yang menjadi guru besar pertama di Masjid Al-Haram Mekah, yaitu Syekh Abdul Hafiz Bugis pada usianya yang ke-7 tahun. Ia memulai pendidikannya di pesantren selama kurang lebih 10 tahun. Profil dari tokoh Kiai Haji Sahal Mahfuz. Kiai Haji Sahal Mahfuz dilahirkan di Pati, Jawa Tengah, tepatnya pada 17 Desember 1937. Sebagian besar hidupnya ia dijalani di pesantren, mulai dari belajar, mengajar, serta mengembangkannya. Kiai Sahal merupakan intelektual sekaligus aktivis yang mengangkat pemberdayaan masyarakat. Ada banyak sekali jejak pemikiran-pemikiran utamanya yang ia tuliskan dalam sebuah buku, yang diantaranya adalah Nuansa Fikih Sosial yang diterbitkan pada tahun 1994, Thariqat Al-Husul ila Goyah Al-Usul pada tahun 2000, dan masih banyak juga buku-buku yang ia catat lainnya. Pemikiran fikih sosial Kiai Haji Sahal Mahfuz. Pemikiran beliau lebih modern. Pertama, fikih diberlakukan secara absolut, mutlak, dan kaku. Tidak ada kompromi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, dan takutnya nanti masyarakat banyak yang meninggalkan fikih sebagai pemberi solusi atas persoalan yang ada. Kedua, fikih diberlakukan secara dinamis dalam merespon permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat yang sesuai dengan keadaan yang berlangsung. Mahfuz hingga saat ini, fikih masih tetap menjadi pilihan salah satunya dalam menghukum masyarakat dalam lingkaran halal dan haram, baik itu dosa maupun pahala. Kiai Haji Sahal Mahfuz dalam fatwanya, beliau lebih sering mengutamakan aspek maslahah. Jika di dalam permasalahannya tadi mengalami masalah atau kebuntuan, maka ia akan menggunakan konsep fikih yang baku dan kaku. Contohnya, proses pengambilan hukum yang mendasarkan pada pemikiran hukumnya ada dua, yakni yang pertama metode tekstual dan yang kedua ada metode konstektual. Konsep yang beliau gunakan ini mirip dengan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i pada masa itu, memiliki qaul qadim dan qaul jadid. Rumusan fikih Alyafi dan Sahal Mahfuz sama-sama berbincang mengenai permasalahan sosial, jikalau secara konseptual fikih sosial keduanya masih belum memberikan rumusan yang jelas mengenai hal ini. Perbedaannya, Kiai Haji Alyafi dalam menjabarkan konsepnya lebih mengedepankan konsep fardu kifayah, sedangkan Sahal Mahfuz menjabarkan fikih ini mengembangkan pada konsep maqasid syariah. Tokoh pemikiran selanjutnya yaitu Ibrahim Hussein. Ibrahim Hussein dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1917 di Tanjung Agung, Bengkulu. Beliau adalah putra ke-8 dari 12 bersaudara yang ayahnya bernamakan Kiai Haji Hussein, seorang ulama dan saudagar kaya keturunan Bugis. Sedangkan ibunya bernamakan Siti Zawiyah, anak bangsawan dari Kerajaan Salebar, Bengkulu. Pada tahun 1975 sampai 1980, Ibrahim Hussein duduk sebagai anggota Komisi MUI. Kemudian pada masa kepengurusan MUI periode 1980 sampai 85 dan periode 85 sampai 90, beliau terpilih menjadi ketua dan mendapat kepercayaan mengetuai Komisi Fatwa. Di MUI inilah Ibrahim Hussein banyak melibatkan diri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi umat. Pemikiran hukum Islam Ibrahim Hussein sendiri merupakan salah satu tokoh hukum Islam di Indonesia yang kontroversial mengenai gagasan atau pembaharuan pemikiran Islam. Menurut beliau, kontribusi pemikirannya sangat diperhitungkan dalam perkembangan hukum Islam Indonesia di akhir abad ke-20.
Menurutnya, ketentuan hukum bagi setiap aktivitas tidak semuanya tercantum secara tegas dalam nas, maka perlu ada ijtihad dalam menghadapi berbagai persoalan baru dengan berdasarkan pada pedoman dan kaidah-kaidah yang telah diakui dan ditetapkan dalam ilmu usul fikih. Contoh pemikiran beliau terhadap suatu hukum. Mengapa hukum rajam bagi pezina berarti menerima nas secara ta'abudi dan menekan aspek jawabir? Kita harus melihat hikmah hukuman itu, yakni membuat keduanya kapok, mereka yang bersalah dan mereka tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut. Dijatuhkannya hukuman ditunjuk untuk mendidik, dengan derajam orang memang kapok dan tidak bakal mengulangi lagi dosanya, soalnya ia langsung mati. Dalam berbagai hal, ilah hukum tidak boleh terpaku terhadap rumusan yang terdahulu, tetapi menetapkan ilah yang baru. Yang terakhir yaitu pemikiran politik hukum Islam Munawir Sajali. Munawir Sajali ini lahir di Karanganom, Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 7 November 1925 yang pada saat itu Nusantara masih dalam kekuasaan Hindia Belanda. Kemudian wafat di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2004 ketika usia 78 tahun. Beliau meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta pada hari Jumat pukul 11.20. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga Giritama, Bogor pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2004. Ia adalah anak tertua dari 8 bersaudara, yaitu pasangan dari Abu Aswad Hasan Sajali dan Tas'iyah. Ayahnya seorang kiai sekaligus pemimpin ranting Muhammadiyah di sananya yang juga aktif dalam kegiatan tarekat Sajaliyah. Dalam diri ayah Munawir tergabung pemikiran modern dan jiwa yang tenang. Hal ini pula yang mengalir pada diri Munawir sebagai orang yang dibesarkan dalam pemikiran tradisional. Dia selalu menjaga etika ketimuran atau Jawa, dan sebagai orang modern, ia merespon setiap perubahan yang positif, termasuk pembaharuan pemikiran hukum Islam. Pemikiran politik hukum Islam Munawir Sajali pada dasarnya hasil penelitian seorang peneliti terhadap sosok Munawir Sajali ini dianggap sebagai sosok yang mempunyai pemikiran kontroversial, juga liberal terhadap pemikiran Islam di Indonesia. Pemikirannya ini dibagi pada 2 arus teori pemikiran. Para pendukungnya menempatkan Munawir sebagai penganut teori yang melihat hukum Islam dapat dan selalu bisa dikompromikan sesuai dengan konteks sosial masyarakat di mana hukum itu akan dilaksanakan. Gagasan reaktualisasi atau kontekstualisasi hukum Islam. Nah, pada tahun 88 Munawir melontarkan gagasan yang bertuliskan kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia dengan pelembagaan hukum Islam di Indonesia dengan gagasannya positivisasi hukum Islam di Indonesia. Konsep ini menyebutnya dengan reorientasi fikih Indonesia. Sementara itu, beberapa pendapat yang lain menempatkan Munawir dan pemikirannya itu telah menyalahi kaidah-kaidah baku yang telah ditetapkan oleh para ulama klasik, sehingga pemikirannya dianggap liberal, berbahaya, bahkan dianggap sebagai racun yang akan memusnahkan kesucian ajaran Islam. Munawir Sajali, seorang intelektual muslim, seorang diplomat, seorang yang pernah menjabat pula dalam Kementerian Agama, seorang akademisi yang progresif dengan menulis beberapa buku, menyumbangkan gagasannya dalam khazanah ilmu pengetahuan. Sebagai seorang muslim yang memiliki latar pendidikan yang baik, beliau berhasil menghasilkan sebuah pemikiran yang sangat menarik untuk dikaji terlebih dalam tataran praktis secara tidak langsung memberikan manfaat, di samping adanya respon yang positif ataupun negatif. Gagasan reaktualisasi hukum Islam merupakan sebuah pemikirannya yang amat penulis rasa sangat paling besar, dan pemikirannya berkeliaran ke arah hubungan agama dan negara pada persoalan kewarisan dan riba bank. Munawir Sajali dapat menjadi panutan khususnya bagi para praktisi hukum, apalagi untuk akademisi hukum yang masih terbilang pemula, agar tetap memiliki spirit pembaruan dalam jiwanya demi kemajuan agama Islam. Sekian yang dapat saya paparkan dalam review materi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.